Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dari jurusan Teknik Penerbangan kelas C dengan NPM 2010-11-098. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembangunan versus lingkungan. Langsung saja kita bahas, apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup, yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatannya pada air, tanah, dan udara. Air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Di samping itu, masih banyak lagi hal-hal yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Sedangkan pembangunan adalah yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak dijaga akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang atau bahkan hilang. Pembangunan berkaitan erat dengan lingkungan, bahwa manusia harus cermat dalam melakukan pembangunan agar lingkungan di sekitar tidak rusak ataupun mati. Sebab lingkungan sangat berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung kepada manusia. Banyak sekali kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat pembangunan, seperti banjir, longsor, air sungai yang tercemar limbah, rusaknya pepohonan hutan, spesies hewan yang nyaris punah, karena daerahnya dirusak, adalah beberapa contoh diantaranya. Oleh karenanya, manusia harus benar-benar memperhatikan lingkungan sekitar, agar tidak timbul hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungan. Pembangunan juga memiliki dampak yang begitu signifikan, baik dampak positif maupun negatif. Dari dampak positifnya, yaitu terbukanya sarana dan prasarana baru. Selain kebutuhan masyarakat, pembangunan juga dapat menambah sarana dan prasarana baru di suatu daerah. Pabrik-pabrik, kantor adalah beberapa di antaranya. Bila dioptimalkan, sarana dan prasarana tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat. Lalu adanya jalur transportasi. Dengan adanya jalur transportasi, jarak yang jauh bisa semakin dekat atau suatu daerah yang terpisah bisa saling terjangkau. Nah, sedangkan dari dampak negatifnya, adanya eksploitasi hutan yang berlebihan, membuat hutan gundul, membuat resapan air berkurang, yang menyebabkan terjadinya bencana banjir, baik di ibu kota maupun daerah lain. Dan juga adanya polusi udara. Polusi udara ini ditimbulkan oleh asap pabrik industri. Polusi ini akan menimbulkan pencemaran udara dan berbagai macam penyakit yang diderita manusia tentunya, seperti asma, TBC, dan lain sebagainya. Dari kedua dampak tersebut, dari positif maupun negatif, saling berkaitan satu sama lain. Jadi, kita sebagai manusia haruslah memperhitungkan baik-baik dalam melakukan dan harus melihat dampak yang akan ditimbulkan karena pembangunan. Karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak merusak lingkungannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.